Langit malam itu muram, mendung tebal menggulung seperti selimut hitam yang menekan kota. Hujan turun deras, bukan hujan yang pelan dan romantis, tetapi hujan yang memukul jendela dengan ritme kasar, membuat lampu jalan bergetar dan genangan air cepat membentuk kolam di sepanjang halaman rumah besar di ujung gang. Di rumah itu, orang-orang berhenti bicara saat mendengar satu nama, NWRWANA, nama keluarga yang dipandang tinggi, kaya, dan tak boleh ternoda. Di balik dinding marmer dan tirai sutra, terdengar bentakan. Suara Pak Haris, kepala keluarga, kuat dan dingin seperti lantai beton. Ini aib buat keluarga kita. Tidak ada lagi pembicaraan soal itu. Istrinya duduk di sofa, wajahnya kaku seperti patung. Di ruangan makan yang selama ini membangga-banggakan nama baik dan tradisi, dua gadis muda berdiri dengan tubuh menegang. Farah 21 tahun, dengan mata yang masih lembut meski berkaca-kaca meraih tangan adiknya. Nisa, usianya 20, pipi masih basah bekas air mata, menggenggam tas kecil yang baru saja diambilnya dari kamar. Mereka mengenakan baju sederhana, bukan gaun mahal seperti yang biasa dipajang di rumah itu. Mata mereka memantulkan warna hujan di luar, basah, dingin, dan tak punya tempat berteduh. Kenapa kalian seolah-olah hina keluarga ini? Bentak Pak Haris lagi. Kalian memilih jalan sendiri. Siapa yang memberi kalian hak untuk mencoreng nama keluarga? Farah menahan suara dalam dadanya agar tidak pecah. Ia mengingat kembali hari-hari terakhir sebelum semua ini, pertemuan singkat dengan seorang guru syalih, rasa damai yang menyelinap saat mereka belajar doa, suara azan di malam yang sepi. Bukan sesuatu yang melawan cinta pada keluarga, tapi sesuatu yang memberi jawaban pada rindu dalam hatinya. Pak, kami memilih apa yang kami yakini. Suaranya tipis tapi teguh. Kami tidak bermaksud mencoreng. Kami ingin hidup jujur dengan hati kami sendiri. Kemarahan berubah jadi cemoohan. Jujur, jangan bawa kata jujur ke sini. Keluarga ini punya nama, punya bisnis, punya reputasi. Kalian sama saja dengan barang rusak yang harus disingkirkan. Ibu mereka mengangkat tangan, menangkap tatapan penuh malu dari orang-orang di sekitarnya. Tamu mulai berbisik, beberapa wajah menoleh seperti menilai sebuah pertunjukan memalukan. Di koridor besar, pelayan menahan napas karena jika satu keluarga besar berubah arah, itu akan jadi bahan gosip yang membara di lingkungan mereka. Keputusan diputuskan cepat, kedua anak perempuan itu harus pergi. Malam itu, hujan semakin deras ketika Farah dan Nisa berdiri di ambang pintu, memandang rumah yang selama ini menampung tawa, aturan, dan bayang-bayang ketakutan. Mereka tidak membawa banyak, beberapa pakaian, sebuah buku kecil, dan kenang-kenangan yang cukup untuk mengingat siapa mereka sebenarnya. Di tangan Farah terselip kotak kecil berisi Al-Quran kecil yang baru dibelinya. Nisa menggenggam sebuah gelang yang pernah diberikan neneknya. Kita akan baik-baik saja, bisik Farah, meski suaranya gemetar. Kita saling punya. Nisa menatap adiknya, matanya berkilat. Aku percaya padamu, Kak. Jangan biarkan mereka merampas hati kita. Gerbang besi dibuka, angin malam menggulung deras, mengguyur wajah mereka dengan dingin yang menusuk. Seorang sopir yang dihentikan oleh Pak Haris mendorong koper kecil mereka ke dalam sebuah mobil van yang terparkir di depan. Tak ada pelukan perpisahan yang lama, hanya beberapa kata kasar, beberapa tatapan yang penuh kemenangan, dan pintu yang tertutup. Di bawah lampu jalan yang remang, dua sosok kecil turun dari halaman besar itu dan berjalan ke arah kanopi yang menunggu. Jalan kota di malam hujan tidak ramah. Bajunya basah, rambut mereka menempel di dahi, dan tanah di sepatunya berderit. Para tetangga melihat dari balik tirai. Bisik-bisik mengikutinya seperti bayangan. Saat van hendak berbelok, sebuah mobil lain melintas cepat di depan mereka, memecah malam. Dalam kekacauan itu, Nisa yang berlari kecil untuk mengejar sopir yang ingin menutup pintu, terantuk di sebuah trotoar licin. Topinya melayang. Farah beranjak menolong, tapi seorang pengawal keluarga yang galak meraih tangan Farah seraya menahan. Diam, jangan membuat adegan, desaknya sementara hujan menukik deras dari langit. Nisa, yang mencoba mengejar, kehilangan pegangan dan terseret oleh arus air di pinggir jalan. Lampu mobil yang melintas membuat kilatan kilat di wajahnya. Seseorang berseru, ada panik kecil, suara-suara bersahutan. Van mulai berjalan. Sopir melihat namun tak dapat berhenti karena kerumunan yang mendadak padat. Dalam bingung itu, sebuah taksi melintas menepuk klakson, dan Nisa terjatuh ke tepi jalan. Orang-orang hanya menoleh sebentar, lalu kembali ke urusannya masing-masing. Farah melihat tubuh adiknya terseret untuk beberapa detik, dan ada dorongan kuat di dadanya, dorongan untuk melompat keluar, mengejar,
memeluk, melindungi. Ia berteriak, memanggil Nisa, namun suara Farah hilang ditelan hujan dan kebisingan. Pengawal menariknya dengan kasar ke dalam van. Tangis dan kata Nisa bergema di udara, namun malam menelan jawabannya. Van melaju meninggalkan rumah megah itu, meninggalkan genangan jejak ban di aspal. Di dalamnya, Farah mendesah, menempelkan kepala ke jendela, menatap lampu-lampu yang makin menjauh. Ia bisa melihat sosok kecil di tepian jalan. Mungkin itu Nisa, mungkin bayangan yang diciptakan oleh hujan. Ia mengetap-ngetap jendela seolah memberi kode bahwa mereka akan bertemu lagi. Tapi hati kecilnya tahu, sesuatu telah terpisah malam ini, bukan hanya tubuh, tetapi jalur hidup mereka. Beberapa jam setelah kejadian, Nisa duduk berbasah-basah di beranda kecil sebuah warung makan 24 jam. Ia memeluk lutut, menggigil bukan hanya karena hujan, tetapi karena keputusasaan. Seorang pria tengah-tengah usia, dengan jaket tipis, menjerit ke dalam telepon. Seorang wanita lain yang sedang menutup warung punya mata yang lunak melihatnya, namun takut tercampur urusan besar. Seorang tukang ojek yang lewat menawar tumpangan. Tetapi Nisa menolaknya karena ia tidak tahu kemana harus pergi. Seorang pasangan yang sedang mabuk menatapnya, lalu menepuk-nepuk bahunya dengan nada yang tidak sopan, namun sebuah tangan lain muncul, menyingkirkan mereka. Seorang ibu muda, Alia, yang tinggal tak jauh dari situ memandang Nisa sebentar sebelum mendekat. "Kamu perlu tumpangan, kamu basah sekali." Nisa mengangguk, suaranya serak. Aku tidak tahu mau kemana." Alia menatap Nisa dengan iba. Ia tinggal bersama suaminya, seorang sopir truk yang pulang jarang dan sering mabuk. Kehidupannya tidak mudah, rumahnya sempit, namun ia punya hati yang besar. "Ikutlah, kita bisa atur untuk malam ini. Besok, kita bicarakan lebih lanjut." Alia membawa Nisa pulang. Rumah itu sederhana, lantai keramik, beberapa foto keluarga di dinding, aroma sambal dan teh hangat. Di sana, Nisa mendapatkan selimut kering, makanan hangat, dan tanpa sengaja memulai babak baru hidupnya. Dia pasangan yang memiliki masalah sendiri, tetapi cukup murah hati untuk memberi dia tempat berlindung sementara. Di lain sisi kota, mobil van berhenti di suatu gang kecil. Sopir menyuruh Farah turun di sebuah tempat yang jauh dari kemewahan. Mereka menyerahkan sejumlah uang kecil kepada seorang pemuda yang mengaku akan membantu. Farah ingat wajah orang yang menerima mereka. Mukanya lembut dan penuh simpati. Pemuda itu membawa Farah ke sebuah rumah sederhana di kawasan yang jauh berbeda, rumah keluarga muslim sederhana bernuansa hangat. Di sana, Farah diterima dengan pelukan hangat oleh seorang ibu bernama Ibu Siti dan ayah yang ramah, Pak Amin. Mereka tidak banyak bicara soal masa lalu, yang mereka tawarkan hanyalah tangan yang mau membantu. "Anak, kamu dingin sekali. Masuk, duduk di dekat kompor, minum teh hangat dulu," kata Ibu Siti sambil menepuk punggung Farah seperti menenangkan bayi yang menangis. Kehangatan rumah itu terasa asing namun menenangkan. Di ruangan tamu yang kecil, Farah melihat Al-Quran di rak, mendengar suara azan yang menenangkan dari sebuah radio tua, dan merasakan ketenangan yang selama ini ia cari. Di rumah yang sederhana ini, ia merasa seperti menemukan pelabuhan. Farah bercerita sedikit tentang pesta, tentang hak asasi untuk memilih jalan hidup, tentang malam yang dingin ketika ia dan adiknya diusir. Ibu Siti mendengarkan tanpa menghakimi. Pak Amin hanya mengangguk. Mereka menawarkan keluarga itu, bukan sebagai gantinya bagi keluarga besar yang telah pergi, tetapi sebagai teman yang rela membantu. "Kita di sini bukan untuk mengubahmu," kata Pak Amin lembut, "tapi untuk duduk bersamamu sampai kamu kuat lagi." Malam itu, Farah tidur di kamar kecil yang bersih. Di meja samping tempat tidur ada sebuah Al-Quran kecil dengan sampul pudar. Ia membuka halaman secara acak, membaca beberapa ayat, dan air mata menetes lagi, bukan karena sedih semata, tetapi karena lega. Lega karena ada seseorang yang bersedia memegang tangannya saat dunia terasa runtuh. Keesokan paginya, kabar tentang dua gadis yang diusir itu sudah menyebar. Di keluarga Nurwana, perbincangan beralih ke hal lain. Bagaimana menutupi cerita ini dari mitra bisnis, bagaimana menjaga saham, bagaimana menjaga nama besar. Bagi keluarga, masalah itu sepertinya sebuah noda kecil yang harus dilunturkan. Namun di sisi lain, dua kehidupan berbeda mulai berakar. Farah dalam suasana baru yang penuh pelajaran sederhana, doa sebelum makan, kerja keras, dan komunitas yang merangkul. Nisa dalam rumah yang terasa tidak stabil, pasangan pengasuh yang sering bertengkar, suami yang pulang larut, suasana yang membuatnya cepat matang dalam banyak hal. Nisa belajar bertahan, bekerja paruh waktu, membantu mengurus toko kecil,
dan merangkul tanggung jawab yang ditumpukan padanya oleh keadaan. Ia tumbuh cepat, namun hatinya tetap rapuh. 10 tahun berlalu seperti musim yang berganti. Tapi malam hujan itu malam yang memecah jalan hidup mereka tetap hidup di memori kedua gadis. Mereka membawa bekasnya masing-masing. Farah dengan keyakinan dan keteguhan yang tumbuh menjadi semacam keberanian untuk membangun sesuatu. Nisa dengan kepekaan dan empati yang terasa oleh kerasnya hidup. Berakhir bukan dengan jawaban, tapi dengan dua jalur yang mulai terbentuk. Kita melihat pemandangan berbeda, sebuah usaha kecil yang mulai dirintis oleh Farah dengan tangan yang lebih matang. Dan Nisa yang belajar menjadi perawat untuk membantu orang lain yang menderita. Mungkin sebagai cara menyembuhkan rasa sakitnya sendiri. Di bawah awan yang kini sedikit berangsur, ada api kecil harapan di hati mereka. Namun malam hujan itu juga menyisakan satu pertanyaan yang membara. Akankah takdir mempertemukan kembali kedua saudara itu lagi? Dan jika bertemu, apakah luka lama akan sembuh? Atau justru membuka perseteruan baru dengan keluarga besar yang masih menunggu babak mereka perebutan warisan? Aib yang belum selesai, dan luka batin yang menuntut balasan. Terdengar detak jam masjid dari kejauhan, lambang waktu yang terus berjalan. Farah menatap keluar jendela rumah barunya. Hujan sudah tidak turun, namun tanah masih basah. Ia mengusap wajah dengan lembut, berbisik pada dirinya sendiri, untuk setiap malam gelap ada secercah cahaya. Di jalan lain, Nisa menutup pintu rumah pasangan yang merawatnya, menata serbet di meja, memandangi foto adiknya yang lama hilang di dompetnya, dan berkata dalam hati, suatu hari aku akan menemukan jawaban. Pintu-pintu cerita terbuka, namun banyak yang masih harus dijalani. Cerita tentang identitas, pengkhianatan, pilihan, dan harapan baru saja dimulai. 10 tahun telah berlalu sejak malam hujan yang memisahkan Farah dan Nisa. Waktu yang panjang itu tidak menghapus luka, tetapi mengubah bentuknya. Mereka menjalani hidup masing-masing dengan cara yang berbeda, dua dunia yang berdiri berseberangan, namun diam-diam saling merindukan satu titik temu. Pagi itu, matahari menyelinap melalui jendela kaca besar di ruang kerja Farah. Di depan meja kayu berwarna coklat tua, ia duduk sambil menatap laporan penjualan. Tangannya memegang pulpen, namun pikirannya melayang jauh. Farah kini berusia 31 tahun. Penampilannya anggun dan sederhana, kerudung pastel, wajah lembut namun tegas, senyum yang tidak dibuat-buat. 10 tahun bersama keluarga Pak Amin telah mengubah hidupnya. Ia tidak hanya memeluk Islam sebagai keyakinan, tetapi juga membentuk karakternya, dewasa, sabar, dan penuh empati. Ia kini menjadi pengusaha muda di bidang makanan siap saji rumahan bernama Cahaya Rasa, yang dimulai dari dapur kecil Ibu Siti. Awalnya hanya menjual beberapa bungkus nasi untuk para pekerja di sekitar kampung. Kini bisnis itu berkembang menjadi perusahaan kecil dengan 20 pegawai dan satu gerai utama. Farah sering bercanda bahwa semua kesuksesan itu dimulai dari sambal buatan Ibu Siti. Di ruangan kantor, Ibu Siti tiba-tiba muncul sambil membawa teh hangat. "Kamu belum makan dari pagi, Nak, jangan terlalu keras sama diri sendiri," ucapnya dengan senyum keibuan. Farah tertawa kecil. "Aduh, Ibu ini, saya lagi fokus sedikit saja." "Terlalu fokus nanti pusing," jawab Ibu Siti, mencubit pelan lengan Farah. Hubungan mereka seperti ibu dan anak kandung. Bahkan Pak Amin sering menyebut Farah sebagai permata Allah yang dititipkan. Meski hidupnya kini tenang, ada satu ruang kosong di dalam hati Farah, ruang yang tidak pernah terisi oleh siapapun, Nisa. Ia tak pernah berhenti mencarinya. Tahun demi tahun, ia mendatangi pusat data warga, rumah singgah, sampai ke beberapa kota tetangga. Namun jejak adiknya seperti hilang di telan bumi. Farah sering berdoa, "Ya Allah, jika dia masih hidup, jagalah. Jika dia sedang kesusahan, kuatkan dia. Dan jika Engkau izinkan, pertemukanlah kami." Ia tidak tahu bahwa doa itu sudah mulai dikabulkan, perlahan, dalam cara yang tak terduga. Nisa, luka yang menjadi kekuatan di sudut lain kota yang sama. Nisa kini berusia 30, berdiri di ruang rawat sebuah puskesmas kecil. Ia mengenakan seragam perawat berwarna biru langit. Wajahnya manis namun tampak lelah. Bekas-bekas luka kehidupan terlihat dari sorot matanya, sorot yang lembut, tetapi menyimpan cerita yang berat. Setelah diasuh Alia dan suaminya yang pemarah, hidup Nisa tidak berjalan mudah. Ia sering menjadi tameng pertengkaran pasangan itu, terlebih saat suaminya mabuk dan melempar barang sembarangan. Namun Alia selalu memeluknya setelah itu dan mengucapkan, "Maafkan, Nisa. Kamu tahu abangmu itu temperamental. Kamu kuat, ya." Nisa tumbuh menjadi pribadi yang tahan banting.
Ia belajar mencari uang sendiri untuk membayar sekolah keperawatan, bekerja paruh waktu, dan membantu Alia mengurus toko kecil saat suaminya menghilang berhari-hari. Kini ia menjadi perawat tetap, pekerjaan yang membuatnya sadar bahwa merawat orang lain adalah cara terbaik untuk merawat luka sendiri. Melihat pasien sembuh memberi rasa yang tidak bisa dijelaskan. "Teh, kakak-kakak itu sudah dipindah ke ruang perawatan," kata seorang rekan perawat. "Winda." "Baik, saya segera menyusul," jawab Nisa sambil tersenyum. Di sela-sela pekerjaannya, Nisa sering menatap foto lama yang kusut dalam dompetnya, foto ia dan Farah ketika masih remaja. Meski wajah di foto itu hanya bayangan masa kecil, Nisa selalu berbisik, "Kak Farah, kalau kamu masih ada, aku gak pernah berhenti nunggu." Takdir mulai bergerak suatu sore. Farah menghadiri rapat penting di cabang baru perusahaannya. Selesai rapat, ia berkendara pulang sambil berbincang dengan salah satu manajernya di telepon. Hujan turun tiba-tiba, mirip sekali dengan malam yang memisahkan dirinya dan Nisa dulu. Pandangan Farah kabur sesaat ketika truk besar melintas terlalu dekat. Sopir truk membanting setir, membuat kendaraan Farah terguncang. Dalam hitungan detik, suara benturan keras memecah jalan. Mobil Farah tergelincir dan menabrak pembatas jalan. Udara terisi suara klakson, teriakan orang, dan deru hujan. Farah kehilangan kesadaran. Mobil-mobil berhenti. Beberapa orang berlari menghampiri. Seorang pria mengetuk kaca jendela. "Mbak, mbak, dengar saya." Ambulans dipanggil. Hujan terus mengguyur, seolah menambah dramatis suasana yang tak diundang itu. Tidak lama kemudian, ambulans tiba dan membawa Farah ke puskesmas terdekat, puskesmas tempat Nisa bekerja. Di ruang gawat darurat, Nisa sedang membantu seorang pasien lain ketika suara panik terdengar dari luar. "Perawat, ada korban kecelakaan. Kondisi tidak stabil." Nisa spontan berlari ke arah suara itu, rambutnya yang diikat ekor kuda bergoyang cepat. Ketika ia masuk ke ruang IGD, ia melihat seorang wanita tak sadarkan diri, wajahnya pucat, hidungnya berdarah, kerudungnya terlepas sebagian. "Nurse, kita butuh infus dan cek tekanan darah." Nisa meraih peralatan dan bergerak cepat. Saat ia menunduk untuk memeriksa denyut nadi wanita itu, jantungnya seolah berhenti sejenak. Ada sesuatu yang aneh. Bentuk wajah itu, garis dagu, alis yang melengkung lembut. Wajah itu terasa sangat familiar, seperti wajah yang ia simpan dalam dompet selama bertahun-tahun. "Ini gak mungkin," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Rekan perawat lain memanggilnya. "Nisa, fokus. Pasiennya butuh kamu." Ia tersentak dan kembali bekerja, tapi matanya terus terpaku pada wajah wanita itu. Ia menunduk lebih dekat, hatinya berdegup keras, seolah ingin meloncat keluar. "Farah," bisiknya, begitu lembut hingga hanya dia yang mendengar. Air mata menggenang di pelupuknya, namun ia tidak yakin. Sudah terlalu lama, terlalu banyak yang berubah, dan Nisa tidak ingin berharap terlalu cepat. Farah dirawat di ruang perawatan. Dokter mengatakan kondisinya stabil tapi butuh waktu untuk pulih. Nisa mengajukan diri untuk menjadi perawat yang bertanggung jawab menangani pasien itu. Rekan kerjanya sempat heran, namun Nisa hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, saya bisa." Setiap malam, ia duduk di kursi samping ranjang Farah, mengusap lengan Farah yang dipenuhi jarum infus, membawakan air hangat, memperbaiki posisi bantalnya, bahkan membacakan beberapa doa lembut tanpa suara. "Saya tidak tahu apakah kamu benar-benar Kak Farah," bisik Nisa sambil menatap wajah yang tenang itu. "Tapi kalau kamu benar, tolong bangun. Aku sudah menunggu terlalu lama." Air mata jatuh ke punggung tangan Farah, dan saat itu juga, jari Farah bergerak sedikit. Nisa tersentak, memandangnya dengan campuran takut, harapan, dan rasa syok. Pertemuan besar itu tinggal hitungan jam. Takdir yang terbelah 10 tahun lalu mulai menyatu kembali dengan sebuah pintu besar yang hampir terbuka, babak di mana dua saudara yang hilang akan akhirnya berhadapan. Luka lama akan menyeruak, dan jalan panjang menuju rekonsiliasi baru saja dimulai. Pagi di puskesmas itu terasa berbeda. Udara lebih sunyi dari biasanya, seolah menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Di luar, hujan tadi malam menyisakan bau tanah yang lembab. Di dalam ruang rawat nomor 7, seorang wanita yang telah tertidur selama hampir 2 hari mulai menunjukkan tanda-tanda sadar. Farah masih terbaring dengan pita infus di tangannya. Wajahnya tampak lebih tenang, namun masih pucat. Cahaya pagi yang menyentuh jendela memantulkan kilau lembut di pipinya, seperti seseorang yang berada di antara dua dunia, yang lama dan yang baru. Di samping ranjang itu,
Duduk seseorang yang sejak kemarin nyaris tidak berpaling Nisa. Ia menggenggam buku catatan pasien sambil sesekali membetulkan selimut Farah. Sekarang, ia lebih yakin dari hari pertama. Wanita ini adalah kakaknya. Ia mengenali bentuk alis itu, lekuk pipi, bahkan garis tulisan tangan di cincin kecil yang dipakai Farah, cincin yang dulu pernah mereka lihat di sebuah kios kecil saat mereka masih remaja. Namun keyakinan itu belum lengkap tanpa pertemuan mata ke mata. Dan pagi itu, momen yang ditunggu akhirnya tiba. Ketika mata itu terbuka, Farah menggerakkan ujung jarinya. Matanya berkedip perlahan, seperti seseorang yang baru kembali dari perjalanan jauh. Nisa yang sedang mencatat tekanan darah tiba-tiba menoleh cepat. "Kak." Farah membuka mata sepenuhnya. Pandangannya kabur sesaat, tetapi ia bisa merasakan keberadaan seseorang di dekatnya. "Di mana aku?" Suara Farah serak, hampir seperti bisikan. Nisa menahan napas. Tangannya gemetar. Ia ingin langsung memeluk kakaknya, tetapi ia harus tetap menjaga profesionalitas sebagai perawat. Setidaknya untuk beberapa detik lagi. "Kamu sedang dirawat, Mbak. Kamu kecelakaan," jawabnya lembut. Farah mengerutkan dahi. "Siapa? Kamu?" Pertanyaan itu seperti sebuah jarum kecil yang menembus dada Nisa. Namun ia memaklumi, Farah baru sadar. Kepalanya masih sakit, pikirannya pasti kacau. Nisa tersenyum tipis, senyum yang ia latih bertahun-tahun untuk menyembunyikan luka. "Saya Nisa, perawat yang merawatmu." Farah menatapnya lebih lama. Ada sesuatu di sorot matanya, sebuah rasa ingin tahu, atau mungkin pengenalan samar yang belum sepenuhnya muncul. "Nisa," Farah mengulang perlahan. Nama yang indah. Nisa hampir menangis saat mendengarnya. Nama itu dulu sering diucapkan Farah dengan sangat lembut, seolah-olah adiknya adalah permata yang harus dijaga baik-baik. Mendengar namanya lagi dari bibir Farah membuat semua kenangan menyeruak seperti gelombang besar. Tepat saat itu, pintu ruang rawat dibuka. Dokter masuk, memeriksa kondisi Farah, memberikan obat, dan meminta Farah beristirahat lagi. Nisa membantu memeriksa infus dan suhu tubuh Farah, mencoba mengatur napas yang masih bergetar. Setelah dokter pergi, Nisa duduk lagi. "Kalau kamu butuh apapun, panggil saja," ucap Nisa lembut. Farah menatapnya dengan mata yang kini lebih fokus. "Terima kasih, Nisa." Dan di balik kalimat sederhana itu, ada sesuatu yang mulai terbentuk, sebuah jembatan kecil antara masa lalu dan masa kini. Perjuangan ingatan selama 3 hari berikutnya, Farah menjalani masa pemulihan. Kepalanya sering sakit, dan ia masih kesulitan mengingat kejadian sebelum kecelakaan. Setiap kali mencoba mengingat, muncul gambaran samar, jalan basah, lampu mobil, suara klakson. Lalu gelap. Tetapi satu hal yang membuat Farah aneh adalah perasaan hangat setiap kali Nisa berada di dekatnya. Ada sesuatu yang menghubungkan mereka. Farah sering bertanya, "Kamu pernah ketemu aku sebelumnya? Rasanya aku pernah tahu suaramu." Dan Nisa selalu menjawab dengan senyum tipis, "Mungkin hanya pikiranmu sedang lelah, Mbak." Ia belum siap mengungkap kebenaran. Belum sekarang. Tetapi jarak itu semakin tidak bisa dijaga. Setiap hari, mereka berbicara lebih banyak tentang hobi, tentang pekerjaan, tentang hidup. Farah bercerita sedikit tentang bisnisnya, dan Nisa bercerita tentang sulitnya menjadi perawat. Kadang Farah tertawa, dan suara itu membuat dada Nisa terasa hangat dan perih sekaligus. Dan pada suatu malam ketika puskesmas sepi, Farah bertanya sesuatu yang membuat Nisa berhenti bergerak. "Nisa, kamu punya saudara?" Pertanyaan itu sederhana, tapi langsung menusuk memori lama yang berusaha dikubur Nisa. Ia menunduk. "Ada, tapi sudah lama terpisah." Farah menatapnya penuh simpati. "Maaf, aku tidak bermaksud membuatmu sedih." Nisa tersenyum lagi, kali ini lebih tulus. "Tidak apa, Mbak, aku hanya kangen." Farah ikut terdiam. Ia pun punya ruang kosong di hatinya yang tidak pernah terisi. Dan malam itu, entah mengapa, ia merasa mereka berbagi rasa kehilangan yang sama. Benih kebenaran mulai tumbuh keesokan harinya. Saat Nisa membersihkan meja samping ranjang, ia melihat sebuah kalung kecil yang dikeluarkan Farah dari dompetnya. Kalung itu memiliki liontin berbentuk huruf F kecil dengan ukiran tipis di belakangnya. Nisa menutup mulutnya spontan. Itu adalah kalung yang Nisa berikan pada Farah saat mereka merayakan ulang tahun Farah ke-15. Kalung yang dibeli dari pasar malam, kalung murah tapi penuh kenangan. "Kenapa kamu menangis?" tanya Farah lembut, menyadari ada air mata menetes dari sudut mata Nisa. Nisa buru-buru mengusapnya. "Maaf, aku hanya teringat sesuatu." Farah memegang kalung itu sambil tersenyum samar. "Ini satu-satunya barang masa lalu yang tidak pernah aku lepaskan."
Nisa hampir saja mengungkapkan semuanya saat itu juga, bahwa ia adalah adik Farah, bahwa ia mencari Farah selama bertahun-tahun, bahwa hatinya selama ini menunggu satu hal pelukan kakaknya. Namun sebelum ia sempat bicara, pintu diketuk oleh keluarga Pak Amin yang datang menjenguk Farah. Kedatangan mereka memecah momen penting itu. Tetapi benih pertemuan sejati telah ditanam di hati Nisa. Ia tahu waktunya sudah dekat waktu untuk mengungkap segalanya. Awan gelap yang mulai mendekat malam itu. Setelah jam kerja selesai, Nisa berjalan pulang dengan langkah berat. Ia memandangi langit yang kembali menampakkan awan gelap. Semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin besar ketakutannya. Bagaimana jika Farah tidak menerimanya? Bagaimana jika ingatan Farah tentang malam itu berbeda? Bagaimana jika keluarga kaya itu kembali muncul dan memisahkan mereka lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu menekan dadanya seperti batu besar. Di saat yang sama, di rumah Pak Amin, Farah menerima telepon dari seseorang yang tak ia kenal. Suaranya dingin, formal, dan penuh tekanan. "Selamat malam, Mbak Farah. Kami dari pihak keluarga Nurwana. Kami dengar Anda mengalami kecelakaan." Farah membeku mendengar nama itu. Nama yang sudah lama berusaha ia tinggalkan. "Kami ingin bertemu. Ada pembicaraan penting soal warisan keluarga. Dan soal adik Anda." Detik itu juga, jantung Farah serasa jatuh ke perutnya. "Adik, saya," suaranya gemetar. "Ya, kami tahu Anda mencarinya. Dan kami baru menemukan sesuatu." Telepon terputus. Farah menatap jendela. Awan bergulung. Angin dingin masuk dari celah tirai. Ia tidak tahu bahwa adik yang ia cari sebenarnya hanya beberapa ruangan darinya. Dan dia juga tidak tahu bahwa keluarga yang dulu mengusirnya kini kembali membawa badai yang lebih besar dari sebelumnya, berakhir dengan dua hati yang semakin dekat. Namun rahasia besar dan ancaman dari masa lalu mulai muncul kembali. Farah dan Nisa berada di ambang kebenaran-kebenaran yang bisa menyatukan atau justru menghancurkan. Pertemuan besar itu sudah sangat dekat. Namun kedatangan keluarga Nurwana bisa mengubah segalanya. Malam itu, Farah duduk sendirian di ruang tamu rumah Pak Amin. Lampu temaram membuat bayangan jatuh di dinding, memanjang seperti tangan-tangan masa lalu yang ingin mencengkeram kembali hidupnya. Telepon dari keluarga Nurwana tadi siang masih bergema di kepala. Kata-kata warisan dan adik Anda berputar seperti gema panjang yang tidak kunjung berhenti. Farah menggenggam cangkir teh hangat. Namun tangannya gemetar, sesuatu yang sangat jarang terjadi sejak ia membangun hidup baru. Pak Amin menghampirinya dengan langkah pelan. "Farah, kamu kelihatan gelisah. Ada apa, Nak?" Farah menghela napas panjang. "Ada telepon dari keluarga lama saya." Pak Amin berhenti sejenak. Tatapannya lembut namun penuh kewaspadaan. "Mereka menghubungimu setelah 10 tahun diam. Itu pasti bukan hal sepele." Farah mengangguk. Katanya mereka ingin bicara soal warisan dan soal Nisa. Nama itu langsung membuat dada Farah perih. Ia menunduk, menahan air mata. "Boleh jadi ini petunjuk baru," kata Pak Amin, berusaha memberi semangat. "Tapi kau juga harus hati-hati. Orang yang dulu menyakitimu mungkin tidak berubah." Farah tersenyum pahit. "Saya tahu, Pak. Tapi kalau ini tentang Nisa, saya harus cari tahu." Nisa dan rasa takut yang mulai menyergap di malam yang sama. Nisa berjalan pulang dari puskesmas dengan langkah berat. Angin malam menyapu rambutnya, dan langit tampak seperti hendak tumpah hujan. Di hati Nisa, ada perasaan yang tidak bisa ia mengerti antara takut, bahagia, dan gelisah. Selama merawat Farah, Nisa merasakan ikatan yang sangat kuat, lebih kuat dari hubungan perawat dan pasien. Setiap kata, setiap tatapan Farah membuat ingatan masa kecilnya seperti menarik kembali di benak. Tawa mereka saat menonton kartun, suara Farah menenangkannya saat Nisa sakit, dan malam hujan ketika mereka berjanji untuk selalu bersama. Namun kenyataan pahit kembali menyeruak. Apa Farah akan menerima aku? Apa dia masih ingat aku? Atau apa dia akan membenciku karena aku tidak berhasil mencarinya lebih cepat? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk hati Nisa seperti duri. Saat ia sampai di depan rumah Alia, pintu terbuka. Suara pecahan piring terdengar dari dalam. Suami Alia yang pemarah kembali mabuk dan melempar barang sembarangan. Alia menangis di sudut ruang tamu. Nisa bergegas masuk. "Bu, kenapa lagi ini?" Suami Alia menatap Nisa dengan mata merah. "Jangan ikut campur, Nisa." Ia mengangkat tangannya, tapi Nisa berani membalas tatapan itu. "Saya tidak takut sama Bapak. Jangan sakiti Bu Alia." Laki-laki itu diam beberapa detik sebelum akhirnya membanting pintu dan pergi. Alia jatuh dalam pelukan Nisa sambil menangis. Maafkan Ibu selalu menyusahkanmu."
Nisa menghela napas dan memeluk Alia. Ibu tidak pernah menyusahkan saya. Ibu rumah saya. Namun jauh di dalam hatinya, Nisa sadar bahwa ia tidak bisa selamanya hidup dalam situasi seperti ini. Terlebih ketika kini ia mungkin menemukan kakak kandungnya. Pagi yang menentukan keesokan harinya, Nisa kembali bekerja di puskesmas. Ia masuk ke ruang perawatan nomor 7 dan melihat Farah duduk bersandar di ranjang, tampak lebih segar. Farah tersenyum. Pagi, Nisa. Senyuman itu membuat dada Nisa menghangat. Pagi juga. Mbak, bagaimana kondisinya? Lebih baik. Tapi ada yang ingin aku ceritakan padamu. Nisa berhenti merapikan alat medis. Cerita apa? Farah menarik napas. Tadi malam, ada telepon dari keluarga lamaku. Mereka bilang menemukan petunjuk tentang adikku. Jantung Nisa berdegup kencang. Farah melanjutkan, aku sudah mencarinya selama 10 tahun. Setiap hari aku berdoa supaya dipertemukan kembali. Nisa tidak sanggup berkata apa-apa. Matanya memanas. Farah menatapnya dalam-dalam. Nisa, entah kenapa, ada sesuatu di dirimu yang membuatku merasa dekat. Ia menyentuh dadanya, seperti ada rasa yang familiar. Nisa menelan ludah. Ia tahu saatnya sudah dekat. Namun sebelum ia mengucapkan apapun, pintu ruang rawat terbuka. Seseorang masuk. Seorang pria muda memakai setelan mahal, rambut rapi, wajah serius, wajah yang mirip dengan keluarga kaya yang dulu mengusir Farah. Dia menatap Farah, kemudian menatap Nisa dengan tatapan tajam seolah menilai. Maaf, katanya singkat. Saya mencari Farah Nurwana. Farah membeku. Nisa spontan melangkah maju, berdiri melindungi Farah tanpa sadar. Siapa Anda? Tanya Nisa. Pria itu mengeluarkan kartu nama. Nama saya Rafael Nurwana. Saya sepupu Farah. Nisa terkejut. Farah menelan ludah. Ada apa kamu kesini? Keluarga meminta saya menjemputmu. Jawab Rafael dingin. Nenek meninggal 2 hari lalu. Dan sebelum wafat, beliau meninggalkan surat wasiat yang menyebut namamu dan adikmu. Farah tampak syak. Nisa merasakan lututnya lemas. Adikmu, itu dirinya. Rafael melanjutkan. Keluarga ingin Farah datang ke rumah besar malam ini juga. Farah hampir kehilangan kata-kata. Mereka ingin aku kembali, bukan karena mereka berubah. Rafael menjawab jujur, tapi karena warisan keluarga sedang diperebutkan. Dan nama kalian berdua. Ia menatap Farah dan Nisa bergantian. Ada dalam dokumen itu. Farah terdiam. Nafasnya berat. Nisa menunduk, hatinya kacau. Rafael menatap Nisa dengan curiga. Siapa kamu? Kenapa kamu terlihat begitu peduli? Farah langsung memotong. Dia perawatku. Rafael mengangguk pelan. Tetapi sikapnya jelas memperhatikan Nisa lebih dari seharusnya. Lalu ia menyerahkan sebuah amplop kecil. Ini, surat dari almarhum nenekmu. Dan ada kalimat terakhir yang harus kamu baca sendiri. Farah mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Ia belum sempat membukanya saat Rafael berkata, kami juga menemukan seseorang yang kemungkinan besar berkaitan dengan adikmu. Tapi kami butuh kamu datang langsung. Ucapan itu membuat Nisa terpukul. Siapa? Tanya Farah cepat. Kamu lihat nanti. Rafael kemudian pergi tanpa banyak bicara. Setelah pintu tertutup, keheningan panjang menyelimuti ruangan. Farah memandang amplop itu. Nisa memandang Farah. Dan keduanya tahu mereka berada di ambang sebuah kebenaran besar. Pengakuan yang tertunda. Farah membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada secari kertas dan sebuah foto lama. Farah melihat foto itu dan menangis seketika. Itu foto dirinya bersama Nisa ketika masih remaja, sebelum semua terpecah. Nisa tak tahan lagi. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Farah menatap Nisa. Ada cahaya kesadaran mulai muncul di matanya. Nisa, suaranya bergetar. Kenapa kamu menangis melihat foto ini? Nisa memejamkan mata. Ia ingin berkata, karena itu aku dan kamu. Kak, karena aku adikmu. Karena aku tidak pernah berhenti merindukanmu. Namun suara itu terhenti di tenggorokan. Farah menatapnya lebih dekat. Nisa, aku merasa, aku mengenalmu, lebih daripada yang bisa dijelaskan. Nisa membuka mulut, namun sebelum kata-kata itu keluar, suara dari luar ruangan memanggil, perawat Nisa, pasien di ruang 4 butuh bantuan. Nisa mengusap air matanya. Saya harus pergi dulu. Farah menggenggam tangan Nisa sebelum ia berbalik. Boleh aku minta satu hal? Nisa menoleh. Apa itu? Jangan pergi jauh. Aku butuh kamu. Nisa menunduk, suaranya nyaris pecah. Saya tidak akan pergi, Mbak. Dan ia keluar dengan langkah goyah. Farah menatap pintu yang tertutup, memegang foto itu ke dadanya. Semua rasa di hatinya berdesakan.
menuntut jawaban. Berakhir dengan kedatangan keluarga Nurwana, warisan misterius, nenek yang meninggalkan pesan, foto lama yang mengungkap sebagian kebenaran, dan pengakuan yang hampir terjadi. Namun badai besar sedang menuju mereka. Pertemuan di rumah keluarga Nurwana akan membuka luka lama dan kemungkinan besar menghancurkan benteng kedamaian yang telah mereka bangun. Sore itu, langit tampak muram, seakan ikut merasakan berat hati Farah. Mobil hitam yang dikendarai Rafael melaju membelah jalan menuju kawasan elit tempat keluarga besar Nurwana tinggal. Udara di dalam mobil hening, hanya suara mesin dan detak jantung Farah yang liar. Seolah ingin melompat keluar dari dadanya, Nisa duduk di samping Farah setengah dipaksa oleh Rafael yang mengatakan bahwa kehadiran orang yang dekat dengan pasien dapat membantu stabilitas emosional. Padahal jelas, Rafael tengah mencurigai Nisa. Farah beberapa kali mencuri pandang ke arah Nisa, sementara Nisa duduk kaku, menunduk, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang semakin memuncak. Rumah besar yang menjadi luka begitu mobil berhenti di depan gerbang besar. Farah menahan napas. Rumah itu tidak banyak berubah. Tembok putih tinggi, lampu-lampu taman yang berjejer rapi, halaman luas yang dulu sering ia dan Nisa mainkan bola kecil. Namun kini, setiap batu, setiap jendela memantulkan kenangan pahit. Rafael memandang Farah. Siap? Farah menelan ludah. Tidak juga, tapi aku harus masuk. Nisa menyentuh tangannya pelan, tanpa sadar. Saya ada di sini. Farah mengangguk, dan untuk sesaat, kekuatan itu kembali mengalir. Tatapan yang menyakitkan begitu pintu rumah besar itu terbuka. Beberapa anggota keluarga Nurwana berdiri menyambut. Tapi bukan dengan hangat melainkan dengan tatapan yang menilai, menolak, dan menyimpan cemooh. Farah. Suara seorang wanita paruh baya terdengar. Akhirnya kamu kembali. Itu Tante Laila, kakak perempuan ayahnya, sosok yang paling keras menentang Farah dan Nisa masuk Islam dulu. Farah menundukkan kepalanya demi sopan. Assalamualaikum, Tante. Tante Laila memucat mendengar salam itu, namun ia memaksakan senyum tipis. Ya, masuklah. Nisa yang berdiri sedikit di belakang Farah dihujani tatapan tajam lain. Ini siapa? Tanya salah satu om. Perawat. Jawab Rafael singkat. Mereka mengangguk, tapi jelas menunjukkan ketidaksukaan pada orang asing dari kalangan bawah yang berani masuk rumah mereka. Namun Nisa hanya menatap lantai, mencoba menahan guncangan hebat di hatinya. Pesan dari nenek semua berkumpul di ruang tengah. Tempat foto-foto keluarga besar terpajang di dinding. Farah berusaha keras menahan perasaan saat melihat foto neneknya satu-satunya yang dulu mau memeluk dan menenangkan mereka di tengah badai keluarga. Seorang notaris tua duduk di kursi, membuka map coklat besar. Sebelum kita membahas warisan, katanya lembut, almarhumah Nai Ratna Nurwana menitipkan pesan khusus untuk cucu-cucunya, dan salah satunya adalah Farah. Ruangan langsung menjadi sunyi tegang. Notaris itu mengambil sebuah rekaman audio kecil. Begitu tombol diputar, suara lembut nenek terdengar bergetar tapi penuh kasih. Farah, nenek minta maaf karena tidak bisa melindungimu dan adikmu waktu itu. Kamu anak yang baik. Kamu dan adikmu tidak seharusnya diusir. Nenek tahu, suatu hari, kalian akan saling menemukan kembali. Dan jika rekaman ini diputar, itu berarti nenek sudah pergi. Tapi pesan nenek cuma satu. Jangan biarkan keluarga memanfaatkan luka kalian untuk kepentingan mereka. Farah langsung menutup mulutnya. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Nisa pun ikut menangis diam-diam. Suara nenek itu seakan berbicara langsung ke jiwanya. Beberapa anggota keluarga tampak gelisah, tidak nyaman dengan rekaman tersebut. Notaris menutup pemutar audio. Dan ada satu hal lagi. Dalam dokumen warisan, disebutkan bahwa harta nenek dibagi untuk 2 cucu yang dulu diusir Farah dan adiknya. Ruangan langsung meledak. Apa? Dia masih berani meninggalkan warisan untuk mereka? Anak itu bahkan hilang entah kemana. Tante Laila menatap Farah dengan tatapan menusuk. Kau melihat, bahkan setelah 10 tahun, kamu tetap membawa masalah. Farah menghapus air matanya dan mencoba tetap tenang. Aku tidak pernah meminta warisan ini. Rafael bersandar di kursi, menatap semua orang. Tapi data legal mencantumkan nama mereka berdua. Dan kita perlu menemukan adik Farah. Farah menyela cepat. Kalian tidak perlu mencari, namun perkataannya terhenti ketika Nisa tiba-tiba bangkit dari kursinya. Tubuhnya gemetar hebat. Semua mata tertuju padanya. Saat dunia berhenti berputar, Nisa membuka mulut, mencoba bicara. Namun air mata sudah lebih dulu jatuh. Aku. Suaranya pecah. Farah menatap Nisa dengan campuran bingung dan takut.
karena ia tahu dari tatapan itu ada sesuatu yang besar hendak keluar. Namun sebelum Nisa sempat melanjutkan, tiba-tiba seseorang masuk ke ruangan dengan tergesa-gesa. "Maaf, saya terlambat," teriaknya. Semua menoleh, dan seorang gadis muda berpakaian elegan berdiri di sana dengan wajah yang mirip Farah, garis mata yang mirip Nisa, dan aura sombong khas keluarga Nurwana. "Aku menemukan perempuan yang kalian cari," katanya angkuh. "Namaku Nadira, dan aku adalah adik kandung Farah." Seluruh ruangan membeku. Farah terpaku. Nisa merasakan seluruh dunianya runtuh. Rafael langsung bangkit. "Apa maksudmu?" Nadira tersenyum puas. "Bukti DNA ada, dan aku sudah menyerahkannya ke notaris." Notaris mengangguk. "Benar, saya baru saja menerima berkas itu." Nisa jatuh berlutut. Dadanya sesak, napasnya pendek, pandangannya kabur. Farah memandang Nadira, lalu menatap Nisa yang terpuruk. Sesuatu di wajah Farah berubah bingung, takut, dan hancur. Farah mendekati Nisa. Lututnya bergetar. "Nisa, kenapa kamu bereaksi seperti ini?" Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Nisa hanya menangis. Farah menyentuh pipinya, pelan seperti menyentuh kaca tipis yang bisa pecah kapan saja. "Kenapa? Hatiku sakit melihat kamu seperti ini." Nadira mendengus. Karena dia cuma perawat miskin yang punya perasaan berlebihan. Nisa menutup wajahnya, menahan isak. Farah memandang Nadira dengan sorot tajam. "Jangan bicara begitu." Rafael juga ikut menegur. "Sikapmu keterlaluan, Nadira." Notaris merasa harus menyela. "Nanti kita verifikasi semua klaim, termasuk identitas adik Farah yang sebenarnya." Tante Laila mendengus. Sudah jelas Nadira lebih cocok. Lihat penampilannya, bukan seperti ia melirik Nisa dengan tatapan menghina. Farah mengepalkan tangan. Namun sebelum konflik meledak, notaris berkata, "Kita butuh waktu beberapa hari untuk memeriksa semua dokumen. Dalam masa itu, Farah kami minta tetap tinggal di rumah ini." Farah terkejut. "Aku tinggal di sini?" "Ya, demi kelancaran proses verifikasi." Farah menatap Nisa seolah mencari jawaban. Sementara Nisa hanya mampu menangis. Merasakan harapan terbesar hidupnya baru saja direbut oleh seseorang yang menyebut dirinya sebagai adik Farah. Ini berakhir dengan kembalinya Farah ke rumah yang penuh luka. Pesan rahasia dari nenek, warisan yang memicu konflik besar. Nisa hampir mengungkap jati dirinya. Masuknya sosok baru Nadira yang mengaku sebagai adik kandung Farah. Dan Nisa yang hancur karena kehilangan kesempatan mengungkap kebenaran. Berikutnya akan penuh drama karena Farah memilih antara tinggal dengan keluarga yang mengusirnya, atau mencari tahu sendiri siapa sebenarnya adiknya. Malam itu, suasana rumah besar keluarga Nurwana dipenuhi ketegangan yang berat. Seolah dinding-dinding tua rumah itu menyimpan amarah dan rahasia yang siap meledak kapan saja. Setelah drama besar di ruang tengah, semua orang akhirnya bubar dengan wajah-wajah tegang kecuali Farah dan Nisa. Farah masih duduk memandang pintu yang baru saja tertutup setelah Nisa berlari keluar sambil menangis. Napasnya sesak. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi di depan matanya. Dan yang membuatnya lebih bingung kenapa setiap kali melihat Nisa terluka, dadanya terasa dipelintir sampai nyeri. Rafael mendekati Farah pelan. "Kamu baik-baik saja?" Farah menggeleng. "Tidak, aku merasa semuanya kacau." "Kalau kamu mau bicara, aku siap dengar," kata Rafael, lebih lembut dari sebelumnya. Farah diam sebentar. "Raf, siapa Nadira itu?" Rafael menarik napas panjang. "Dia anak dari paman jauh kita. Masuknya dia ke keluarga besar pun agak misterius. Tiba-tiba muncul saat nenek sakit, dan sekarang dia mengaku sebagai adikku." Farah menggeleng pelan, wajahnya penuh kecurigaan. Ada yang tidak beres. Rafael menatapnya lama. "Aku juga punya firasat buruk, tapi aku perlu waktu untuk memastikan." Farah berdiri. "Aku harus menemukan Nisa." Rafael menahan bahu Farah. "Hati-hati, beberapa orang di rumah ini tidak ingin kebenaran benar-benar terungkap." Farah menatap Rafael dengan sorot bingung. Tapi ia tahu, di rumah itu setiap langkah harus diperhitungkan. "Nisa." Malam terburuk dalam hidupnya Nisa berlari ke taman belakang rumah besar itu. Ia jatuh berlutut di dekat kolam kecil, menangis tanpa bisa menahan diri. Suara percikan air dari air mancur kecil seperti mengejeknya seolah berkata, "Kamu terlambat, kamu tidak cukup berharga." Lututnya lemas, tubuhnya gemetar. Kata-kata Nadira berulang di kepala, "Aku adalah adik kandung Farah." "Tidak." Nisa memukul dadanya sendiri. "Itu tidak benar. Aku yang diusir bersama Kak Farah." "Kenapa dia muncul tiba-tiba?"
Kenyataan menyakitkan. Ia kehilangan kesempatan mengungkap jati dirinya. Ia merasa kalah sebelum sempat bertarung. Tiba-tiba suara langkah perlahan mendekat. Nisa, Nisa menoleh. Farah berdiri di sana, wajahnya penuh kekhawatiran. Cahaya lampu taman membuat rambut Farah tampak berkilau, dan mata lembutnya memancarkan sesuatu yang membuat Nisa hampir runtuh lagi. Farah berlutut di sampingnya. Kenapa kamu menangis begitu hebat? Apa yang sebenarnya terjadi? Nisa menggeleng cepat. Takut bila bicara terlalu banyak ia justru membuat Farah semakin bingung. Namun Farah memegang kedua bahunya. Nisa, tatap aku. Nisa terpaksa menoleh. Dan ketika mata mereka bertemu, seluruh dunia seakan berhenti berputar. Ada ikatan aneh di antara mereka terlalu kuat untuk hanya disebut hubungan perawat dan pasien. Ada sesuatu tentang Nadira yang membuat aku tidak tenang, kata Farah lirih. Nisa menggigit bibirnya. Saya juga merasa ada yang aneh, Mbak. Farah memandangnya dalam-dalam. Dan tentang kamu, aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu. Nisa langsung menunduk. Farah melanjutkan, aku tidak akan memaksamu bicara. Tapi aku ingin kamu tahu, aku percaya sama kamu. Lebih dari yang kamu kira. Air mata Nisa kembali mengalir. Ia ingin memeluk Farah, ingin mengatakan semuanya. Tapi ia hanya berkata, terima kasih. Farah tersenyum pelan dan berdiri. Ayo masuk, udara semakin dingin. Kamu pasti kedinginan. Nisa mengangguk, tetapi sebelum mereka kembali ke rumah, dari kejauhan, seseorang diam-diam memperhatikan Rafael. Dia melihat kedekatan itu dan semakin yakin bahwa semua ini bukan kebetulan. Nadira, rencana licik dimulai di kamar mewahnya. Nadira duduk di depan cermin sambil memainkan kalung kecil di lehernya. Senyuman miring terukir di wajahnya. Semua sudah mulai berjalan sesuai rencana. Gumamnya, Tante Laila masuk tanpa mengetuk. Kamu tadi membuat kekacauan. Kenapa terburu-buru mengaku sebagai adik Farah? Nadira melirik malas. Untuk membuat semua orang panik. Saat orang panik, mereka melakukan kesalahan. Dan itu menguntungkan kita. Tante Laila menghela napas. Ingat, tujuan kita jelas. Kita ingin bagian warisan almarhum Ratna jatuh ke tangan keluarga inti kita. Kamu harus menjaga sandiwaramu. Nadira tersenyum dingin. Tenang saja, Farah hanya gadis labil yang hidup dengan keluarga sederhana, mudah dipengaruhi. Sedangkan perawat itu, matanya menyipit. Dia terlalu dekat dengan Farah. Aku harus membuatnya pergi. Tante Laila mengangguk puas. Kerjakan. Nadira berdiri dengan senang hati. Farah, malam tanpa tidur di kamar tamu tempatnya menginap. Farah duduk di pinggir ranjang sambil memegang foto lama yang diberikan notaris. Foto dirinya dan Nisa ketika mereka masih remaja. Dua anak perempuan yang saling berjanji akan selalu bersama, namun dipisahkan oleh hujan badai dan kebencian keluarga. Ia mengusap foto itu. Di mana kamu? Adikku. Di luar kamar. Langkah kaki terdengar pelan. Ketukan ringan pada pintu. Farah membuka pintu. Rafael berdiri di sana. Aku tidak ingin mengganggumu, katanya. Tapi aku ingin bilang satu hal. Apa? Rafael menatap Farah serius. Aku akan membantumu menemukan adikmu yang sebenarnya. Aku tidak percaya dengan klaim Nadira. Farah membeku. Kenapa? Insting, jawab Rafael. Dan tatapanmu saat melihat perawatmu itu. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang penting. Farah menunduk. Aku tidak tahu perasaan apa itu. Dan itulah yang harus kita cari tahu. Rafael kemudian menyodorkan map kecil. Ini daftar anak-anak yang hilang atau dipisahkan dari keluarga pada rentang waktu yang sama ketika kamu diusir. Kita mulai dari sini. Farah mengambil map itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Rafael. Rafael tersenyum tipis. Kebaikan nenek padaku. Sekarang giliranku membalasnya. Farah menatap map itu. Hatinya berdebar. Mungkin saja jawaban yang ia cari selama 10 tahun berada tepat di dekatnya. Nisa tidur dengan ketakutan di kamar kecil yang disediakan untuknya. Nisa berbaring sambil memeluk dirinya sendiri. Suara-suara keluarga besar tadi masih terngiang. Tatapan tajam Nadira, senyum sinisnya, kata-kata pedasnya. Aku harus bilang kebenaran, bisiknya. Tapi bagaimana kalau Mbak Farah tidak menerima aku? Ia memejamkan mata, namun tangisnya pelan membuat bantalnya basah. Dan di tengah kesedihan itu, ia merasakan ketukan pintu kecil. Nisa, kamu masih bangun? Suara Farah terdengar lembut dari luar. Nisa terdiam. Farah berkata lagi, aku tidak bisa tidur, dan aku ingin bicara sama kamu. Boleh? Nisa menutup mulut, menahan isak. Ia menghapus air mata, berkata pelan,
Masuk saja, Mbak. Pintu terbuka, Farah masuk membawa foto lama mereka. Nisa menatap foto itu, dan tubuhnya langsung melemah. Farah duduk di sampingnya. Boleh aku tanya jujur? Nisa menelan keras. Tanya apa, Mbak? Farah mendekat, menatapnya penuh harap. Kenapa wajahmu mirip sekali dengan adik kecil yang selalu aku rindukan? Nisa membeku, jantungnya berhenti sesaat. Farah terus menatapnya, mata berkaca-kaca. Dan kenapa? Setiap aku dekat denganmu, aku merasa seperti pulang. Nisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Saat itu, Farah menyentuh tangan Nisa, perlahan menurunkannya dari wajah. Jawab aku, Nisa, siapa kamu sebenarnya? Suasana hening, lalu dengan suara terputus-putus. Akhirnya Nisa berkata, saya bukan siapa-siapa, Mbak. Saya cuma seseorang yang sudah lama sekali kangen sama Mbak. Farah menahan napas. Nisa menatapnya dengan mata penuh air mata. Dan saya takut sekali kalau Mbak tidak mau menerimaku. Farah memeluknya erat, lebih erat dari siapapun pernah memeluk Nisa sebelumnya. Bilang saja satu hal, bisik Farah. Suaranya bergetar. Apakah kamu adikku? Nisa terisak. Namun sebelum ia menjawab, pintu kamar dibanting dari luar. Nadira berdiri di ambang pintu dengan tatapan membunuh. Cukup, teriaknya. Kalian tidak akan merusak rencana aku. Farah dan Nisa terkejut. Drama besar baru saja dimulai. Ini menandakan Farah mulai curiga tentang identitas adiknya. Nisa hampir mengaku, tapi rasa takut masih menahannya. Rafael diam-diam mulai menyelidiki kebenaran. Nadira menunjukkan sisi gelapnya dan mulai bergerak. Dan malam itu, kebenaran hampir terbuka. Pintu kamar Nisa terbuka keras, menghantam dinding dengan suara menggema yang membuat keduanya tersentak. Nadira berdiri di ambang pintu, napasnya cepat seperti sedang menahan amarah yang meledak-ledak. Matanya menyala tajam, memandang Farah dan Nisa yang masih saling berdekatan. Nadira, Farah bangkit, mencoba menguasai keadaan. Kenapa kamu menerobos masuk? Nadira melangkah cepat, tumit sepatunya menghentak lantai marmer dengan nada ancaman. Karena aku tidak akan membiarkan perawat kelas bawah ini meracuni pikiranmu. Nisa mundur satu langkah, tubuhnya gemetar, tetapi Farah berdiri di depannya, melindunginya secara refleks. Nadira, cukup, kata Farah tegas. Kamu sudah membuat kekacauan sejak datang. Sekarang jelaskan apa maksudmu mengaku sebagai adikku. Mata Nadira melebar, lalu menyipit dengan sinis. Kau pikir aku ingin menjadi adikmu? Tidak, aku hanya menjalankan rencana keluarga. Nisa menutup mulut, terkejut. Farah menegang, matanya membara. Rencana keluarga? Tanya Farah. Nadira tertawa pendek, tawa yang terdengar lebih seperti ejekan. Warisan, Farah. Jangan pura-pura tidak tahu. Keluarga ini takut harta nenek jatuh ke tangan dua gadis yang dianggap telah mencoreng nama besar keluarga. Mereka butuh kambing hitam. Farah merasa dadanya diremas. Jadi kalian membuat-buat identitasmu sebagai adikku, bukan kalian? Nadira mendesis. Tante Laila yang menyuruhku. Aku hanya menjalankan bagian. Farah mengepalkan tangan. Ini gila. Nadira menunjuk Nisa dengan gerakan kasar. Dan aku tahu gadis itu mencoba mengambil posisi yang seharusnya pura-pura ku tempati. Dia terlalu dekat denganmu. Nisa mundur semakin jauh. Saya tidak pernah diam. Bentak Nadira. Farah tidak tahan lagi. Nadira, suaranya menggema, jangan perlakukan Nisa seperti itu. Nadira memandang Farah dengan tatapan marah, tapi juga panik. Farah, kamu harus mengerti, katanya lebih pelan, namun penuh tekanan. Jika keluarga tahu kamu sudah dekat menemukan adikmu yang sebenarnya, mereka akan membuangmu lagi. Mereka tidak pernah berubah. Farah menatapnya, mata berkaca-kaca. Aku tidak peduli. Aku sudah sanggup hidup tanpa keluarga ini, tapi aku tidak sanggup hidup tanpa kebenaran. Nadira membuka mulut, ingin membalas. Tetapi tiba-tiba suara lain terdengar dari belakangnya. Sudah cukup jauh kau berbohong. Nadira, semua menoleh. Rafael berdiri di pintu. Di tangannya ada map tebal. Ekspresi Nadira langsung pucat. Rafael menatapnya dingin. Aku sudah menemukan bukti bahwa DNA yang kau serahkan dipalsukan. Nadira tersentak mundur. Kau tidak tahu apa-apa. Oh, aku tahu banyak, Rafael berkata sambil berjalan masuk. Dan aku juga tahu siapa sebenarnya adik Farah. Farah dan Nisa membeku. Nadira gemetar. Jangan berani. Rafael mengangkat map itu. Data panti asuhan, catatan kepolisian malam hujan saat kedua anak itu diusir.
perawatan medis darurat yang mencatat 2 anak perempuan ditemukan di jalan yang sama. Semuanya cocok. Farah meraih tepi ranjang, tubuhnya goyah. Apa maksudmu? Bisiknya. Rafael menatap Nisa, dan satu hal yang paling penting, tanda lahir kecil di belakang telinganya. Tanda yang disebutkan Farah dalam laporan pencarian 10 tahun lalu. Nisa spontan menyentuh bagian belakang telinganya, tanda lahir kecil sebesar koin. Yang selalu ia kira tidak penting. Farah terhuyung maju. Mata mereka bertemu. Nisa, suara Farah parau, bergetar hebat. Buka rambutmu, tolong. Dengan tangan gemetar, Nisa menyelipkan rambutnya ke belakang. Tanda itu terlihat jelas. Farah menutup mulutnya. Dunia seolah berhenti. Nisa menunduk, lalu perlahan mengangkat wajahnya dengan air mata yang tidak terkendali. Saya Nisa, Mbak, adik kecil yang Mbak cari. Farah jatuh berlutut di depan Nisa. Tangisnya pecah seketika. Ia memeluk Nisa erat, seolah takut kehilangan lagi. Nisa, ya Allah, kamu hidup. Kamu benar-benar hidup. Farah menangis di pundak adiknya. Nisa membalas pelukan itu, tubuhnya ikut bergetar. Maafkan aku takut. Aku tidak yakin Mbak masih sayang aku. Farah merengkuh wajahnya. Bodohnya aku kalau berhenti sayang. Aku mencarimu setiap hari selama 10 tahun. Nisa menangis lagi. Lebih keras, lebih tulus. Seolah semua luka masa lalu keluar dalam satu letupan besar. Rafael tersenyum kecil melihat keduanya. Sementara Nadira berdiri terpaku. Wajahnya seperti kehilangan warna. Tidak, bisiknya. Ini tidak mungkin. Farah berdiri, menatap Nadira tajam. Permainanmu selesai. Nadira berlari keluar kamar, menangis marah seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Pagi penuh cahaya keesokan paginya, notaris memanggil seluruh keluarga Nurwana berkumpul. Suasananya berbeda tegang, tapi sekarang semua mata tertuju pada Farah dan Nisa, yang kini berdiri berdampingan. Notaris mengumumkan hasil penyelidikan, identitas adik Farah Nurwana yang sah adalah Nisa Nurwana. Berdasarkan catatan resmi dan bukti fisik yang valid, Tante Laila berdiri, wajahnya merah. Ini tidak mungkin, dia cuma gadis miskin yang Farah memotong, suaranya penuh kekuatan. Tante, cukup, aku bukan gadis kecil ketakutan seperti dulu. Dan satu hal lagi, Farah meraih tangan Nisa. Adikku tidak miskin, dia kaya dengan kebaikan, kerja keras, dan keberanian. Sesuatu yang tidak semua orang di ruangan ini punya. Nisa menunduk, terharu. Rafael bicara, suaranya tegas. Keluarga Nurwana perlu belajar menerima kenyataan. Kebenaran tidak bisa kalian beli, tidak bisa kalian tutupi. Notaris kemudian mengeluarkan surat wasiat nenek. Harta almarhum Ratna Nurwana diberikan sepenuhnya untuk cucu-cucu yang paling terluka namun tetap menjaga hati mereka bersih. Baca, notaris. Farah dan Nisa, ruangan itu meledak dengan protes. Tetapi Farah tidak peduli, Nisa tidak peduli, karena untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, mereka berdiri bukan sebagai dua orang asing yang terpisah nasib, melainkan sebagai kakak dan adik yang akhirnya kembali bersatu. Penutup kisah cahaya yang dijanjikan setelah semua konflik, penyelidikan, ketakutan, dan kebohongan terbuka, Farah dan Nisa kembali menjadi keluarga. Nadira dan Tante Laila dihadapkan pada konsekuensi perbuatan mereka. Rafael menjadi sekutu yang jujur, yang membantu mengungkap kebenaran. Rumah besar yang dulu mengusir Farah kini menjadi saksi rekonsiliasi yang lebih bermakna. Di halaman rumah, Farah menggenggam tangan Nisa. Cahaya matahari pagi jatuh di wajah mereka, lembut dan hangat. Mulai hari ini, kata Farah, tersenyum, kita tidak akan terpisah lagi. Nisa menatap kakaknya, air mata bahagia jatuh perlahan. Aku pulang, Kak. Farah memeluknya erat, dan di sanalah, di antara bayang-bayang masa lalu yang akhirnya memudar, cinta dua saudara itu bersinar lebih terang dari sebelumnya, sebuah cahaya yang mereka kejar selama bertahun-tahun, dan akhirnya berhasil mereka raih.